Shalom, selamat berjumpa kembali saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah memelihara dan mencukupkan segala keperluan kami sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan senantiasa kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini, salah satu sumber kebahagiaan, dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, dan keberhasilan dalam hidupnya, tetapi tidak semuanya bisa memahami bagaimana strategi dan caranya. Untuk orang percaya, kita harus tahu yang pertama, kita harus menempatkan diri dengan baik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mengikuti jalan, cara hidup, pola hidup orang berdosa dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Dan juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang yang tidak menghargai orang lain, yang merendahkan orang lain, bahkan tidak mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita bisa menjauhkan diri dari mereka dan menempatkan diri dengan baik, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang percaya harus menyukai kebenaran firman Tuhan dengan mencari dan juga berusaha menemukan kebenaran firman dengan membaca dan juga menggali kebenaran firman itu di setiap waktu dan kesempatan. Bahkan kalau perlu merenungkannya siang dan malam. Karena di mana kita punya waktu dan kesempatan, kita harus mencari sumber-sumber kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita jadikan itu menjadi acuan, arahan, dan dasar hidup kita. Dan pasti yang ketiga, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Akan menjadi seperti pohon yang subur, yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja, firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti berhasil. Itu adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat kesalahan yang menghalangi keberhasilan dan kesuksesan kita. Dan juga jangan lupa mengerti firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, jangan mengikuti jalan orang berdosa. Jangan mengikuti pola, cara mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Temukan dan renungkan kebenaran firman Tuhan itu, baik siang maupun malam. Dan juga berusahalah menghasilkan buah iman yang nyata di dalam hidupmu. Iman tanpa perbuatan, Alkitab mengatakan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus disertai dengan pengakuan dan perbuatan. Jangan mengikuti pola hidup orang berdosa. Renungkan firman siang dan malam, maka hidupmu pasti berbuah, berhasil, dan berbahagia. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kalau kami hidup tidak menurut kehidupan orang-orang yang berdosa, kami juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang kami lakukan pasti berhasil, karena Tuhan memberkati kami,
Tuhan menyertai kami dan Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan mampukan kami para orang percaya untuk setia dan taat mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang berbahagia, menjadi hidup yang berkelimpahan, menjadi hidup yang benar-benar menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya mereka menikmati berkat yang sama seperti yang telah Engkau curahkan kepada kami saat ini. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.